Kia. Ya. Kia yang sudah umur 5 tahun ke atas menggunakan foto, boleh foto dari HP, boleh foto sembarang, yang penting ada foto anak tersebut. Terus yang kedua persyaratannya adalah menggunakan yaitu akte kelahiran, fotokopi. Fotokopi akte kelahiran dan foto bila umur 5 tahun ke atas. Tetapi kalau umur 5 tahun ke bawah tidak perlu menggunakan foto. Dan itu tidak perlu menggunakan yaitu surat pengantar. Langsung membawa kakak, membawa fotokopi kakak, fotokopi akta kelahiran dengan foto yang 5 tahun ke atas. Yang 5 tahun ke bawah tidak perlu pakai foto. Jadi kalau yang 5 tahun ke bawah menggunakan yaitu fotokopi kakak dan fotokopi kartu akta kelahiran. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Saya merokok dulu. Ini langsung ke capil ya tadi ya? Iya, langsung capil. Ya, itu. Yang kedua untuk pindah datang. Kalau pindah datang, apabila warga itu, ini kebanyakan, mohon maaf, saya sampaikan, dari mulai Kampung Baru, Pejala, Saloloang, Tanjung Tengah, itu kebanyakan warganya itu adalah warga PPU yang sudah dari kecil sampai dewasa itu ada di Malaysia. Ini kebanyakan. Tetapi data itu sudah tidak ada karena sudah lama. Makanya di situ harus membuat surat pernyataan. Kalau datanya itu dia belum rekam, maka kami masih bisa toleransi untuk membantu. Tetapi kalau sudah rekam, harus membawa surat pengantar pindah dari daerah asal. Nah, mungkin sampean itu orangnya ada data di luar daerah, bukan daerah PPU. Maka harus menggunakan surat pindah. Tetapi kalau orang itu memang data dulu itu ada di PPU, ternyata sudah pindah, terus kembali lagi, tetap menggunakan surat pindah. Kita ambil contoh, di Penajam. Di Penajam itu di warga PPU, orang Gunung Setiling. Tetapi dia melakukan perpindahan di Nunukan. Perekaman di sana, dia masih punya data karena datanya adalah datanya yang lama masih ada karena dia tidak pindah. Tetapi dia melakukan perekaman ada di Nunukan. Berarti dia sudah punya jadi warga Nunukan. Untuk itu harus dipindah. Surat pindahlah dari Nunukan kepada PPU. Itu yang harus kita lakukan karena dia sudah punya KTP Nunukan. Nah, kemungkinan data dari Saloloang itu mungkin seperti itu. Harus ada menggunakan. Makanya bertanya, ini apakah punya data di luar PPU kah? Kalau itu dia punya data di luar PPU, harus menggunakan surat pindah. Nah, kalau memang surat pindah itu, mohon maaf, kalau orangnya sudah ada di PPU dan dia tidak bisa datang ke sana, satu, yang paling utama harus jujur. Kami akan bantu, tapi tidak cepat. Karena kami membuat surat ke daerah asalnya dia. Sehingga kami perlu waktu. Kalau daerah yang asalnya dia itu misalkan cepat membalas surat kita, ya saya bisa cepat. Tapi kalau nggak cepat, ya saya harus nunggu jawaban dari daerah asal. Itu kemungkinan, Mbak. Jadi saya minta dengan sangat orang yang mau mengurus kependudukan ke Dukcapil PPU harus orangnya jujur. Akan kami bantu karena dia punya hak NKRI dan dia perlu dilindungi. Saya yang bertanggung jawab kalau sampean melakukan tindakan sudah benar dan itu tidak dilayani, sampean boleh datang ke tempat saya, akan saya bantu. Mantap. Saya terbuka, pintunya terbuka, tidak pernah saya tutup. Ya, Pak. Siap. Siap. Itu salah satu. Terima kasih. Terima kasih. Bang Heru. Bang Heru masih banyak itu. Orang Saloloang yang dari Sabah, Malaysia, Tawau. Tolong dicek. Siap. Banyak itu. Tanjung. Ya. Baik.
Baik, berikutnya. Gantian. Keliling, Saiful Bahri. Moderator, ambil moderator. Gantian. Oke. Pak Riko. Oke, untuk sementara Kelurahan Riko nggih. Oke, Kelurahan Riko saya buka. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas. Ya, terima kasih. Ini Pak, untuk Riko ada keluhannya dengan surat pindah Ya. Pak. Ya, Nah untuk surat pindah antar kelurahan atau antar kecamatan, kalau menurut saya Pak, kalau langsung ke Dinas Capil, untuk kelurahan sendiri tidak terkoordinir Pak, jumlah penduduknya nanti, kalau menurut saya. Karena kami kan harus ada laporan penduduk setiap bulannya, keluar masuknya penduduk. ya. Untuk begitu, Oke, Pak. mantap itu. Jadi maksud saya memang tidak perlu surat pengantar, tetapi warga tersebut harus melapor ke kelurahan bahwa tidak lagi berada di kelurahan tersebut. Tembusan dari Yogyakarta. Atau tembusan bagaimana lah gitu Pak. Jadi saya dengan laporan penduduk saya setiap bulannya itu terkoordinir yang keluar yang berapa, masuk berapa. Ya. Kalau langsung Mungkin itu. seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Ya, lanjut. Yang kedua untuk ini mungkin bukan akte kelahiran Pak. Ya, Nah untuk akte kelahiran karena di persyaratan tersebut ada tambahan untuk dari bidan atau puskesmas yang membantu kelahiran. Ya. Nah kalau menurut saya Pak, kalau bisa dan itu harus dari puskesmas Pak, jangan ada persyaratan yang dari bidan kampung. Karena kondisi kami di Kelurahan Riko masih mengandalkan bidan kampung Pak untuk kelahiran karena takut angka kematian. Karena kami pernah kejadian yang dibantu oleh bidan kampung Pak, ada yang meninggal. Jadi maksud saya untuk memperketat pembuatan akte yang dibantu oleh bidan puskesmas atau rumah sakit. Di persyaratan akte kelahirannya Pak. ya cukup itu. Gini Pak, salah lagi. Karena kemarin ada tembusan surat pindah masuk yang dari Dukcapil di Kelurahan Riko. Rasa saya punya register kependudukan, keluarnya itu lebih daripada 2. Tapi entah warga itu tidak sampai ke Capil kah untuk mengurus surat pindahnya. Sedangkan saya di kelurahan, saya sudah keluarkan Pak dari laporan kependudukan saya jumlahnya. Ya. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Untuk pindah dulu ya dari Riko. Ya, Pak. Pindah itu memang betul tidak melakukan, bentar ya, tenang ya. Tidak melakukan yaitu menggunakan pengantar. Tetapi setelah pindah itu saya menyampaikan, staf saya yang di depan menyampaikan begitu dia pindah surat kartu keluarga yang terbaru antar kelurahan dan kecamatan ya. Suaranya Pak, suaranya. Suara. Salah mute itu moderator. Ya. Oke. Saya ulang. Untuk pindah memang tidak perlu pakai pengantar. Tetapi staf saya yang di depan itu menghimbau kepada masyarakatnya, Bapak Ibu, tolong ini difotokopi, sampaikan ke kelurahan bahwa Ibu sudah pindah. Itu kelurahan yang ditinggalkan. Yang penduduk baru, Bapak Ibu, ini fotokopi, tolong laporkan ke kelurahan dan desa yang Bapak Ibu tinggali sekarang. Jadi ada 2 laporannya dia itu. Sehingga nanti kelurahan tidak perlu menggunakan pengantar untuk mempercepat, tetapi masyarakatnya sendiri yang melaporkan kepada desa kelurahan yang ditinggalkan dengan desa kelurahan yang ditempati yang baru. Maaf, Pak. Itu permasalahannya masyarakatnya kadang-kadang Iya, ogah. Pak. Nah, tetapi itu persyaratan. Tapi kalau kami memang
kami tidak dianjurkan oleh Pak Dirjen untuk membuat surat pengantar, tetapi masyarakat yang harus. Makanya dinamakan, kita kan punya namanya semboyan, yaitu namanya GISA. GISA itu adalah Gerakan Indonesia Sadar Administrasi. Artinya bukan pejabatnya, masyarakatnya yang harus sadar untuk makin. Jadi itu Mbak ya. Jadi itu yang pertama. Kedua, untuk masalah akta kelahiran. Bapak Ibu, untuk akta kelahiran, saya sudah pernah berdialog dan pernah memberikan narasumber di dinas, di Puskesmas Sotek. Jadi ada perdebatan. Kalau masyarakat itu lahir di dukun kampung, ya kan, maka otomatis bidan atau perawat atau puskesmas atau dokter tidak akan berani memberikan surat. Itu adalah aturannya beliau. Dan kami, Dukcapil, itu melindungi warganya yang sudah lahir. Karena dia ada begitu lahir, dia punya hak sebagai warga negara, sebagai warga NKRI. Maka Dukcapil harus menerbitkan akta kelahiran. Kalau tidak kami lakukan, maka kami yang dituntut. Karena itu haknya beliau. Untuk itu, Dinas Dukcapil mengeluarkan namanya STPJM. Membuat daftar STPJM, ada belangkonya di Dukcapil. Begitu dia mengajukan, maka STPJM itu diisi. Anak yang keberapa, anak dari siapa, kakak siapa, itu Mbak. Jadi nggak masalah Mbak. Tapi kalau memang kelurahan memberikan surat keterangan, saya juga terima kasih, nggak masalah. Dan itu tidak akan kami problemkan. Karena dia begitu lahir ke Indonesia, maka dia punya hak warga negara. Kalau sudah punya akta kelahiran, dia harus diakui sebagai warga negara NKRI. Itulah prinsip Dukcapil. Nanti tutup lagi nanti. Kalau muan ini terus nanti habis gini kan, saya tertutup lagi nanti. Berikutnya, yang ketiga tadi apa Mas? Lupa. Yang ketiga tadi apa Mbak? Lupa saya. Untuk data Kelurahan Riko Pak, untuk mengetahui bahwa dia sudah tidak di Riko lagi. Oh iya ya. tidak. Data yang tidak ada di Riko kembali datanya ya. Kami mengetahuinya gimana Pak? Begini. Orang itu sudah pindah. Ternyata sudah dikeluarkan dari Riko. Ya. Tetapi orang itu tidak melapor ke Dukcapil, ya kami tidak memproses. Jadi nanti apabila ada menemukan hal itu, mohon dicatat Mbak, nama dan nick-nya. Kami bantu. Ya, kami bantu cekkan. Mbak kalau punya WA, petugasnya ada di Dukcapil, ya ada petugas di Dukcapil, maka di WA saja, kami cekkan dan kita balas langsung. Itu permasalahannya. Ya, oh ya, ya itu yang kami lakukan. Bagaimana? Bisa kami dari kelurahan memohon BIP data pendudukan khusus Kelurahan Riko Pak. Nah, kami bisa memberikan data agregat, Pak. Kami tidak punya hak untuk memberikan, jangankan di kelurahan, kemanapun instansi kami hanya memberikan data agregat. Agregat itu data global, data nama, jumlah laki perempuan, terus yaitu jumlah kartu keluarga. Yep. Nah, sampai nanti akan koordinasi dengan bidang pihak, di mana kami tidak bisa memberikan by name, by address, itu tidak diperkenankan. Yep, Pak. Kami tidak bertanggung jawab untuk sesuatu hal yang lain, karena ini banyak hal-hal yang disalahgunakan. Untuk itu kami hanya memberikan data agregat dari Kelurahan Riko. Makanya kemarin kami mencoba data agregat itu, sementara sampai cek Mbak ya, tak lihatkan di Riko. Riko mana Riko? Riko jumlah penduduknya terhitung dari 30 Juni ya Mbak. Dicek ya. Untuk jumlah penduduk laki-lakinya
982. Terus jumlah perempuannya 855. Jumlah laki-laki dan perempuannya 1837. Terus jumlah kakak 614. Itu data agregat yang Mbak catat. Ya, semua. Saya tidak bisa by name by address. Saya hanya memberikan jumlah penduduk laki perempuan, jumlah laki perempuan dan data jumlah keluarga. Makanya kemarin kalau hal-hal yang lain yang menunjukkan kalau ada sumbangan bantuan sembako dan lain-lain, itu yang kami gunakan adalah data ini, data agregat, tidak menggunakan data by name by address. Mungkin itu Mbak ya dari Riko. Ya Pak, makasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari caleg Mas Saiful Bahri, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gedekan Mas, gedekan. Ya, gedekan. Ini Pak Kepala Dinas yang terhormat dan Bapak-bapak semua yang mengikuti kegiatan ini di meeting Zoom. Alhamdulillah. Banget. Oh, dengarkah? Suaranya Pak. Kecil betul. Suaranya kecil betul itu. Bentar, atur dulu. Silakan diminum Pak Yanto. Makasih Kak Ersan. Haus. Halo. Dengar Pak, kecil dan besar. Ya, lanjut. Saiful, Mas Saiful. Suaranya sudah. Mas Saiful dibuka aja maskernya supaya terdengar, nggak ngemah. Ya. Terima kasih. Ya, lanjut. Saya tanyakan tadi sudah ada beberapa masuk dari Saloloang juga dari Riko tadi juga sudah mewakili sebenarnya. Namun saya mau menambahkan lagi. Halo? Halo? Lu. Kecil banget. Suaranya kecil betul, suaranya kecil. Bentar, Pak, cari setelannya dulu. Lanjut. Pak Saiful Bahri pakai handset HP. Saiful Bahri pakai tua masjid, harus keras suaranya. Ngolok memang Saloloang ini. Atau saya dulu Pak Bakri, bahasa Pak Bahri. Saya juga banyak pertanyaan ini. Pakai toa. Pakai tua masjid biar cepat keras. Ambil dulu tua masjid yang dekat kelurahan, Pak Sep. Sabar. Mungkin saya dulu Pak Yanto sambil menunggu Pak dari Gunung Steleng. Oke. Boleh? Oke, Ya. mendengar paparan Ya. dari Bapak tadi, mendengar paparan Oke, dari silakan, Bapak Kak Sa. tadi. Oke, mendengar dari paparan yang disampaikan oleh Bapak tadi berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2018 tentang mutasi. Mutasi itu datang dan pergi. Yang saya mau bahas di sini mutasi dalam daerah, bukan mutasi antar daerah. Nah, contoh saya membuka satu kasus. Misalnya saya satu kakak terdiri dari 4 jiwa. Katakan satu anak saya kebetulan bekerja di Babulu. Pekerjaan itu menuntut dia dan anak saya ini belum berkeluarga. Menuntut dia harus pindah ke sana. Prosesnya bagaimana? Karena tadi Bapak menyampaikan ada pemecahan kakak. Usia Produktif lah 20 Wajib KTP? tahun. Wajib sudah punya KTP.
tapi belum Ya. berkeluarga, belum menjadi kepala keluarga. Karena paparan Bapak tadi, jika dia pindah akan pemecahan KK. Mohon penjelasannya, Pak. Nge-lag dia. Halo? Aduh, nge-lag dia, Pak. Baru satu. Jaringan, makanya jangan banyak-banyak, Sang. Nah, satu saja, cuma beda kasus. Malah Pak Andi Toha itu bagus. Tes, Bagus. suaranya bagus ya Mas. Bagus, iya. Berarti orangnya masuk surga itu. Amin. Keluar Pak Yanto kan? Kadisnya minum kopi dulu kadisnya. Iya, lupa sudah. Kita sudah dia kopi saya. Iya. Ini jam 12 ada makan siangnya kah Pak Kadis? Iya. Kantor, Keluar dia. Keluar, belum masuk. Out dia, out. Sep. Itu di pabrik apa di kantor? Kiranya kita di pabrik kali ya. Kayak pabrik ribut. Iya. Bisa nanya sudah. Bisa nanya. Salah, Sep ini mic-nya ditelan. Harusnya jangan ditelan. Yang lain bantu jawab dulu. Pandita bahasap, Pandita bahasap. Ipta, kamu yang jawab, Ipta, perwakilan. Kamu kan di Capil. Jawab sudah dulu. Iya. Ada yang jawab dulu, yang lain bisa jawab dulu. Oh iya, ada Pak Manu, Pak Ali ini senior kita. Mungkin bisa bantu jawab. Kan mantan paripurna Capil nih. Saya menunggu perintahnya dulu, Pak. Saya warga, jadi nggak berani ikut jawab, Pak. Ada Pak bos saya. Pak Andi, dijawab aja Pak Andi. Belum ada perintah, Pak. Baik, maaf gangguan teknis tempat saya. Sep, matikan dulu, Sep. Miku, Sep. Oke, Pak Yanto, lanjut. Mana lagi suaranya dia? Smooth my ideal video ini pin headset. Ini apa oke ini? Baik, Kak Arsan. Untuk pindahnya dari keluarga Kak Arsan. Jadi begini, keluarga dari Kak Arsan itu adalah yang sudah wajib KTP, itu bisa menjadi kepala keluarga sendiri karena sudah 17 tahun. Kalau belum 17 tahun, maka harus ikut keluarga di lain, keluarga yang terdekat, yang di tempat tinggalin di sana. Punya KTP, maka itu bisa menjadi kepala keluarga. Dan nanti dari Penajam, kartu keluarganya
kearsan itu akan dicetak kembali. Di mana tadi jumlah warganya ada 4. Karena yang pindah 1, maka kakak yang terbaru kearsan tinggal 3 orang. Yang 1 kami cetak keluar kakak yang ada nama anak kearsan yang pindah di Babulu. Sehingga mendapatkan 2 kartu keluarga. Termasuk saya mencetak KTP-nya anak kearsan yang alamatnya berubah ke Babulu. Nah, gitu. Kalau itu hanya 1 kabupaten. Kalau itu untuk luar kabupaten menggunakan SKP WNI, surat pindah. Begitu Kak Arsan, terima kasih. Jadi walaupun dia sudah punya KTP, jadi gini Kak Yanto, tadi kan dari ya disampaikan anak saya memang sudah punya KTP umur 20 tapi walau menikah, maka tetap dipecah kakak saya pun dipecah dan anak saya dibuatkan kakak baru. Terus Ya, untuk KTP anak saya yang pindah itu tidak dibuatkan KTP lagi, tidak? Oh nah, makanya KTP anak kearsan yang ada di Penajam kita cabut, kita ganti KTP yang baru dengan alamat Babulu. Oh, berarti cetak. Tapi KTP-nya Kak, ya cetak ulang. KTP kearsan enggak saya cetak karena alamatnya tetap. Kecuali kearsan ganti status. Iya. Kecuali Wandi apa nih tak kamu tak yang tahu gitu tak. Artinya yang dirubah dari saya adalah kakak saya yang dicetak ulang karena adanya mutasi 1 pengurangan, ya, adanya pengurangan kartu keluarga. Anggota, maaf, pengurangan anggota. Anak saya dirubah KTP-nya karena berubah alamat. Demikian. Ya, betul. Ya. Oke, itu yang dan tidak perlu surat pengantar dari enggak perlu. Tetapi anak kearsan mohon maaf di tempat Babulu harus melaporkan. Ya kalau enggak dilapor Pak ditangkap saya sudah dia melaporkan ke kelurahan atau desa. Ini loh kakak saya Pak, kakak baru saya sudah pindah. Jadi pemberitahuan begitu pula Kak Arsan ke Kelurahan Gunung Stiring. Pak, anak saya sudah pindah ke Babulu. Jadi ini anggota saya kurang 1. Begitu. Oke, yang kedua Pak, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kelurahan Riko tadi, masalah pelaporan mutasi warga. Karena di dalam Permendagri kan tidak diatur juga di situ adanya surat pengantar. Maksud saya untuk mempermudah mutasi itu, adakah suatu sistem yang dilakukan oleh Dukcapil untuk menyampaikan kepada kelurahan-kelurahan? Karena tadi sifatnya imbauan. Bapak kan stafnya Bapak menghimbau itu kan 2, dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Walaupun SIGA tahu ujung-ujungnya tadi untuk kesadaran warga. Kalau kan kalau SIGA di saya sistem informasi keluarga. Artinya ada enggak aplikasi yang terlink antara Dukcapil kepada kelurahan-kelurahan yang berkaitan dengan kependudukan untuk menyampaikan masyarakatnya, oh ini sudah di data Dukcapil ini pindah atau mutasi. Mutasi ada 2, datang dan pergi. Demikian. Baik, terima kasih. Itu yang kami kerjakan untuk mulai di akhir tahun, di mana kami akan membuat laporan ke desa dan kelurahan setiap 1 semester, yaitu per tanggal 31 Desember dan per tanggal 30 Juni. Itu yang akan kami lakukan, kami membuat laporan kepada desa dan kelurahan yang sebaik itu menggunakan data maupun menggunakan istilahnya yang aplikasi ya, data atau aplikasi. Nanti itu yang kami garap sekarang. Makanya kami sekarang ini akan selalu kooperatif melakukan menyapa masyarakat BPO, baik itu mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali akan kami coba lakukan selama ada pandemi. Kalau tidak ada pandemi kami akan melakukan yaitu sosialisasi dan kami undang desa dan kelurahan. Karena kami dilarang untuk mengundang, untuk itulah kami melakukan meeting Zoom melalui yaitu menyapa masyarakat. Itu salah satu di antaranya. Oke,
mungkin para partisipan karena ini sebulan kita laksanakan meeting 2 kali. Mungkin kedepannya akan kita menjadi topik sendiri. Jadi tidak semuanya. Mungkin dalam minggu lagi kita akan melakukan Zoom dengan tema pindah data. Jadi itu yang kita bahas. Untuk dalam minggu selanjutnya ada data kembali mengenai satu pengacara dan akhirnya. Jadi kita akan tunjukkan kepada kelurahan dan desa. media sosial atau mungkin ada pertanyaan. Iya, yang satu aja. Iya. Silakan, mungkin barangkali ada yang bertanya atau ada masalah. Bentar. Cuma bahas buku ya. Monggo, Umu Nazidah. Silakan. Kenalkan diri. Monggo. Ya, ini juga ini. Halo. Ya. Ini Pak dari Penajam mau bertanya Pak. Oke, silakan Mas. Mengenai nomor NIK dan nomor KK, ini apabila ada kebutuhan yang harus menyertakan nomor NIK dan nomor KK, tetapi di dalam keterangan itu dikatakan bahwa tidak sinkron antara nomor NIK dan nomor KK, itu bagaimana ya untuk mengeceknya? Jadi data tidak terdaftar. Baik. Mungkin saya sampaikan barangkali kalau itu kejadiannya mungkin Bapak Ibu harus datang ke kantor atau ke WA, nanti akan kami konsolidasi kembali secara manual. Kemungkinan data itu tidak terkoneksi dengan permintaan atau tidak valid, itu disebabkan adanya yaitu perubahan dari KK. Dulu menggunakan KK ikut orang tua, sekarang sudah punya anak, punya istri, membuat KK baru. Dan di situ kadang-kadang terjadi, ini bukan kepada sampean, setiap hari hampir 1000 nomor yang sudah melakukan pendaftaran, tetapi itu adalah tidak terkoneksi. Untuk itulah kami meminta dan memohon untuk menyampaikan nomor KK dan nomor NIK ke Dukcapil, akan kami validasi. Tidak perlu harus hadir. Bapak Ibu kalau sudah tahu mengkat ke WA, petugas kami pasti akan kami layani. Kalau Bapak Ibu mau tahu yaitu dengan pelayanan GoPPU, di Japri ke situ kita akan yaitu lakukan validasi manual. Tetapi dengan catatan tidak boleh dibuka sebelum 24 jam berikutnya. Kalau daftarnya sekarang jam 12, maka jam 12 besok baru dibuka lagi didaftarkan. Itu baru bisa terkoneksi. Kalau itu tidak bisa terkoneksi, akan kita ulang lagi 24 jam lagi. Begitu. Itulah dengan kendala dari jaringan pusat dengan Dukcapil se-Indonesia. Itu tidak orang PPU, hampir semuanya seluruh Indonesia. Karena jaringan di Dirjen Kementerian itu ada kadang-kadang kala itu lancar, kadang-kala itu ada gangguan. Jadi kita harus sabar untuk melakukan yaitu validasi manual. Ya, yang bermasalah bukan Dinas Dukcapil PPU, tapi yaitu yang ada di BPJS, Dinas Jamkesda, Tenaga Kerja, terus apalagi itu ada di BPJS dalam kerja data yang mereka akses itu yang bikin masalah terhambatnya, bukan Dukcapil sebetulnya. Contoh lagi ada yang buat SIM, Pak nggak terakses, nggak bisa di Pak. Nah itu salah satu di antaranya. Jadi banyak sekali kendala yang masyarakat seperti itu. Tapi mohon kami dari Dinas Dukcapil memohon dengan sangat untuk bisa sabar dan menyampaikan kepada Dukcapil, tidak harus datang, cukup dengan telepon,
cukup dengan WA atau SMS, akan kami bantu melalui validasi manual. Perbankan juga sama seperti itu. Begitu, Mas Umu ya, Umu Hadida. Untuk selanjutnya Ya. dinas sosial, monggo dari dinas sosial. Oh, dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Waalaikumsalam Ibu. Ini kami dari Banyak rezeki. dari Amin. Dinas Sosial ingin menanyakan masalah terkaitan dengan ODGJ dan orang terlantar. Selama ini kami sangat berterima kasih sudah banyak dibantu oleh pihak Dukcapil untuk masalah pendataan orang terlantar yang tidak kami ketahui. Dan selama ini seringkali terjadi, cuman waktunya tadi Bapak bilang tutup sampai jam 4. Terkadang kami menemukan ODGJ itu Pak sampai malam gitu. Kadang juga kita kesulitan untuk penampungannya karena tidak adanya rumah singgah. Jadi kami mohon untuk kepada pihak Dukcapil, siapa tahu ada surat keterangan Pak yang kemarin seperti itu di data yang ODGJ-nya atau terlantar itu Mr. X, tidak kami ketahui sama sekali datanya, dan kami mohon siapa tahu dibuatkan semacam surat untuk keterangan dari Dukcapil, itu sangat kami perlukan untuk laporan ke Atmahusada Samarinda. Mungkin itu aja Pak, dan juga mungkin ada satu lagi yang orang nikah berpisah, satu Balikpapan kakaknya, satu Penajam, masing-masing memiliki kakak. Dan untuk pihak yang perempuan kepingin dimasukkan pihak suaminya di kakaknya. Apakah dilampirkan dengan surat nikahnya ya